Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampai turun tangan menemani pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert menyaksikan duel BRI Liga antara Dewa United versus Persija Jakarta. Kluivert tidak sendirian, seluruh asistennya dari Belanda turut ikut serta ke Pakansari. Mereka adalah Alex Pastoor, Danny Lanzaat, dan Gerald Vandenberg. Kluivert hadir menggunakan setelan rapi. Ia mengenakan jas serta celana panjang, sementara asistennya juga rapi. Namun, sebagian dari mereka memakai kemeja lengan panjang atau pendek. Adapun ini merupakan pertama kalinya Erick Thohir mendampingi Patrick Kluivert nonton pertandingan BRI Liga 1. Sebelumnya, mantan pemain AC Milan itu belusukannya sendirian. Patrick Kluivert sedang mempersiapkan tim untuk ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang. Oleh sebab itulah, ia belusukan mencari pemain berpotensi. Adapun timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia di Sydney pada 20 Maret mendatang. Kemudian 5 hari berikutnya bersua Bahrain di Jakarta. Striker keturunan Indonesia, Mauro Zijlstra, menjelaskan bahwa ia sudah mengirim dokumen untuk keperluan naturalisasi kepada PSSI. Kini Mauro masih menunggu kabar dari PSSI. Mauro mengatakan bahwa dirinya sudah memberikan dokumen ke PSSI sejak September lalu. Namun, hingga kini ia belum mendapatkan kabar terbaru. PSSI mengontak saya pada September atau Agustus. Saya sudah mengirim dokumen, kalau tak salah pada September. Jadi mereka sudah punya dokumen saya. Sepertinya mereka sudah melihat semua dokumen. Belum ada kabar terbaru, saya sekarang hanya menunggu, ungkap Mauro. Mauro Zijlstra mengakui bahwa dirinya sudah yakin 100% ingin menjadi WNI dan bermain untuk timnas Indonesia. Ia menilai langkah tersebut adalah pilihan tepat. Mauro Zijlstra merupakan striker keturunan berusia 20 tahun. Ia bermain di Belanda bersama tim muda FC Volendam. Beberapa waktu terakhir, Mauro sudah dipercaya untuk tampil bersama tim senior FC Volendam. Menpora Dito Aryo Tejo mengungkap proses naturalisasi Jairo Redewald, pemain keturunan yang menjadi incaran timnas Indonesia. Menurut Dito, hingga saat ini PSSI masih dalam tahap melengkapi berbagai persyaratan administratif yang dibutuhkan untuk menaturalisasi Jairo Redewald. Jairo belum bisa diproses karena masih ada kendala berkas. Menurut PSSI, beberapa dokumen masih belum diselesaikan, sehingga berkasnya belum sampai ke Kemenpora, ujar Dito. Diketahui, Jairo menjadi salah satu pemain keturunan yang paling diharapkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Bahkan, pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyatakan minatnya untuk membawa Jairo ke skuad Garuda. Kendati proses naturalisasi Jairo masih terkendala, namun 3 pemain keturunan lainnya sudah lebih dulu melangkah ke tahap akhir. Mereka adalah Ole Romeni, Dion Marks, dan Tim Gaypens yang menjalani prosesi pengambilan sumpah WNI. Ketum PSSI Erick Thohir ikut senang Ole Romeni sudah resmi menjadi warga WNI. Tak lupa, Erick Thohir pun berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia tersebut. Romeni menjalani pengambilan sumpah WNI di London, Inggris, Sabtu malam WIB. Diketahui tidak hanya dia saja yang mengambil sumpah setia, melainkan juga ada Dion Marks dan Tim Gaypens yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Erick bersyukur karena akhirnya Romeni sudah resmi menjadi WNI. Pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengungkapkan kalau Romeni juga langsung membuat KTP dan paspor Indonesia. Lebih lanjut, Erick mengaturkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung proses naturalisasi tersebut. Sebab berkat dukungan penuh itu, proses naturalisasi para calon pemain timnas Indonesia bisa berjalan lancar. Romeni diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perjalanan skuad Garuda akan berlanjut pada Maret 2025 dengan melawan Australia dan Bahrain. Lalu untuk Gaypens dan Marks, kedua pemain muda itu takkan langsung bermain di tim senior, sebab mereka dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia U20 hingga U23.
Joel Veltman mengaku tertarik membela timnas Indonesia. Bek Brighton and Hove Albion itu terkesan dengan tim merah putih. Melansir Football Premier, pemain berusia 33 tahun itu memang punya darah Nusantara. Dalam wawancaranya bersama Ajax, diketahui nenek Veltman berasal dari Indonesia. Veltman sedianya sudah pernah membela timnas senior Belanda. Ia punya catatan 28 penampilan dan bikin 2 gol. Penampilan terakhirnya bersama timnas Orange terjadi pada 2021. Ia masuk skuad untuk Euro 2020 dan bermain sekali di ajang tersebut. Ada satu aturan FIFA yang memperbolehkan pemain pindah asosiasi meski sudah bermain di timnas senior lainnya. Pemain bisa pindah asosiasi jika tak lagi bermain selama 3 tahun di turnamen level A. Joel Veltman mengatakan, dirinya belum menyelidiki betul apakah masih bisa membela timnas Indonesia. Ia mengaku akan tertarik jika memang ada kesempatan membela tim Garuda. Saya belum mencari tahu. Jika saya bisa, saya tidak akan mengesampingkannya. Mungkin saya harus mencari tahu sendiri. Tentu saja, banyak orang Belanda yang sudah melakukannya. Kevin Dix, Eleanor Regenders, katanya. Joel Veltman yakin bisa mendapatkan tempat di timnas Indonesia jika ada kesempatan. Terlebih, ia mengaku banyak mendengar hal bagus soal Indonesia. Salah satunya dari Kaoru Mitoma, rekan setimnya di Brighton, yang sempat melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Ex-ko PSSI Arya Sinulinga membeberkan satu nama besar pemain diaspora, sedang dalam tahap nego untuk dinaturalisasi agar bisa terjun ke dalam timnas Indonesia. Muncul pertanyaan terkait siapa nama pemain besar tersebut. Dugaan kuat menyasar kepada Ian Maatsen. Mengapa? Karena pemain ini memiliki harga pasaran yang sangat besar dan mentas di liga paling kompetitif yaitu Premier League. Sebab namanya baru-baru ini, atau lebih tepatnya beberapa minggu yang lalu, namanya makin santer dikaitkan dengan skuad Garuda. Ian Maatsen sendiri memiliki darah dan garis keturunan Indonesia, terutama dari Jawa, yang berasal dari leluhurnya. Jika dilihat secara saksama, wajah Maatsen memang mencirikan adanya darah Indonesia, terlebih dari struktur rambut dan warna rambutnya, serta bentuk wajah dan karakternya juga. Dengan demikian, dari semua informasi yang baru disebut di atas tadi, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa peluang naturalisasi Ian Maatsen masih bisa terbuka.